Ini adalah beberapa tanda bahwa tanaman ini sudah bisa untuk dibuahkan. Selain itu tandanya ada lagi? Ini itu lebih ke ini aja sih, lebih ke kita Batangnya? lihat juga batangnya, tersiernya sudah berkayu gitu kan. Kalau mengenai ukuran sih itu relatif ya, tapi kalau seperti ini ya sepensil ini sudah cukup. Nah, kita pangkas saja di sini. Dan cara mangkasnya pun juga misalnya gini nih, kayak gini nih, nyilang. Jangan sampai nanti air yang akan netes itu kena terhadap batnya ini. Iya. Kan yang potensi untuk tunas batnya tumbuh itu di dua terakhir. Jadi sehingga kita pangkas di sini. Sehingga Assalamualaikum Kang Andi. Waalaikumsalam. Lagi ngapain nih Kang Andi? Ini mau persiapan untuk total pruning ya, untuk pruning pembuahan. Pruning pembuahan, Untuk siap. pemangkasan pembuahan. Jenis apa nih Kang Andi? Ini jenis karnival. Karnival. Usia? Jenis karnival usia sih udah 3 tahunan lah. 3 tahunan ya? Udah beberapa kali proses pembuahan. Oh iya, terlihat sudah besar ya batangnya. Besar. Perbandingannya tuh udah besar. Sebelum kita pangkas, kita lakukan Jadi, apa? treatment yang dilakukan sebelum kita pangkas, yang pertama adalah tentunya pemupukan dilakukan terlebih dahulu, paling tidak 4 kali lah dalam setiap minggu. Iya. Itu kita lakukan pemupukan dengan menggunakan NPK dengan kadar P dan K-nya yang lebih tinggi dibandingkan N-nya. Kemudian setelah 4 kali baru nanti kita lakukan ya stres air lah, walaupun memang ini kan lokasinya di Bogor ya, tidak bisa secara maksimal sampai betul-betul kering, tapi ini kalau kita lihat di sini namanya sudah mulai ini ya, merana lah seperti itu ya. Dan bentuk daun juga sudah seperti begini, tanda bahwa tanaman ini sudah siap untuk dibuahkan. Ciri-ciri siap dibuahkan ya? Iya, salah satunya adalah daun-daun tuanya itu sudah mulai seperti mangkok gitu ya. Jadi tidak lurus, sudah seperti ini. Ini adalah beberapa tanda bahwa tanaman ini sudah bisa untuk dibuahkan. Selain itu tandanya ada lagi? Ini itu lebih ke ini aja sih, lebih ke kita Batangnya? lihat juga batangnya, tersiernya sudah berkayu gitu kan. Kalau mengenai ukuran sih itu relatif ya, tapi kalau seperti ini ya sepensil ini sudah cukup. Oke. Kemudian juga kalau kita lihat ini treatment sebelumnya ya, sebelum pangkas itu semua tunas air seperti ini kan dibuangin tuh. Ini kalau kita perhatikan setiap ruasnya kan tidak ada tunas air kan, karena memang sebelumnya sudah kita treatment untuk dibuang. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya tunas batnya bagus nih. Nah ini yang teman-teman, ini kita membedakan tunas bat yang potensi untuk membawa bunga iya, tidak, betul. ini seperti ini. Ini bulat nih seperti ini. Yang contohnya ini potensi yang sekali potensi membawa bunga. Sementara kalau yang runcing seperti ini nih, kita bisa lihat di sini nih, ini kita foto sini, kelihatan. Nah, kan bisa kelihatan kan ini runcing kan, nah itu kurang lah, potensinya kurang. Oke. Sehingga kalau seandainya misalnya kita mendapatkan bat potensialnya itu di bagian bawah, maka kita pangkas di bagian bawah. Tapi kalau memang ada di atas ya kita pangkas yang bagian atas aja. Oh gini Kang Andi, Ya. jadi tidak masalah ya, misalkan di tersier ini dia di 5 mata tunas, ini ada yang 3, yang penting cari mata tunas. Cari yang mata tunas yang potensial. Oke, siap. Sebetulnya kalau ini kan karena cuaca kan kurang mendukung ya, Iya. sebaiknya kita pada musim hujan ya seperti ini, maka kita pangkas di agak sedikit panjang nggak apa-apa, lebih bagus. Karena kalau pendek malah cenderung tidak. Jadi kalau kita lakukan pemangkasan yang pendek ini ketika musim kemarau, karena pada saat itu pertumbuhan anggur pun juga sangat baik. Nah, ketika misalnya musim hujan seperti ini dan cuaca tidak menentu, sebaiknya kita panjang aja dan kita pilih juga yang potensial. Seperti ini contohnya, ini kan sudah di treatment nih, sudah diseres air nih, sudah diseres air sekitar 7 atau 10 hari tergantung kondisi ya. Dan kalau di Bogor kan tidak bisa maksimal ya, betul-betul airnya hilang gitu ya, karena memang hujan terus. Tapi ini sudah dilakukan, dan ini sebelumnya sudah dilakukan juga penyiraman air sebelum kita pangkas. Tujuannya supaya nanti ketika kita pangkas maka air sudah cukup tersedia di sini, karena ketika sudah kita pangkas kita berhentikan lagi penyiraman sampai dengan muncul
bunga. seperti itu. Nah, ini kita ini seperti ini ya. Kalau kita perhatikan di sini, sebetulnya semuanya bisa bulat-bulat gini. Tapi kalau dari sekian ini, dan ini juga yang daun-daun bawah kita buang aja. Dari sekian ini yang paling baik tuh di sini. Nah, kita pangkas saja di sini. Dan cara mangkasnya pun juga misalnya gini nih, kayak gini nih, nyilang. Jangan sampai nanti air yang akan netes itu kena terhadap batnya ini. Iya. Kan yang potensi untuk tunas batnya tumbuh itu di dua terakhir. Jadi sehingga kita pangkas di sini. Sehingga miringnya pun juga. Jadi ketika air turun seperti ini, yang ini turun, dia tidak mengenai batnya ini. Jadi dia akan turun di daerah yang sesuai kemiringannya. Seperti itu. Jadi kita harus perhatikan itu. Kalau basah tunas bat itu dia akan terganggu. Oh gitu ya. Contohnya seperti ini ya. Jadi ini kan nanti kalau ini air keluar, dia akan ke sini nih ngalirnya nih. Betul. Ya, dan si ini dua bat ini dia tidak akan terganggu oleh air yang menetes. Oh, sampai di situ kita harus mengatur jalur air ya. Ini nih jalur airnya nih. Ini kan ini kayak gini kan dia jalurnya kan tidak langsung ke tunas bat ini nih. Betul. Ya kan? Dia akan di sisi yang sampingnya lain. lah, sebelahnya. Ya, seperti itu. Ini juga kan tidak langsung. Aduh, udah jatuh. Iya. Ya, jadi itu caranya. Seperti yang ini juga kan kita pilih aja mana yang nggak apa-apa kalau musim hujan begini kita yang panjang aja. Musim panjang lebih bagus. Lebih bagus kalau musim panjang. Kalau musim kemarau Kita bisa pendek. Bisa pendek juga. Berarti lebih bagus pendek kalau musim kemarau. Pendek kan? Kenapa? Gitu. Karena nanti pengaturan cabangnya kan lebih gampang, lebih bagus. Oke. Jadi nanti tinggal dipangkas aja semuanya nih. Nanti jadinya akan seperti ini. Ini kalau kita sudah pangkas semua, ya kan ini seperti ini kan gini ya. Ini ada tunas bat potensial seperti ini. Kemudian ini juga sama nih, tunas bat potensial seperti ini. Terus juga ini tunas bat potensial seperti ini ya. Jadi nanti kita pilihkan dan nanti setelah kita pangkas semua hasilnya seperti ini. Ini satu tanaman nih yang sudah dipangkas semua. Nah, ketika kita sudah pangkas begini, maka jangan biarkan ada satu tunas atau apa yang aktif gitu. Karena kalau ada yang aktif, nanti dia akan tumbuh pada tunas yang aktifnya itu. Sehingga ini jadi tidak kebagian energi untuk memecahkan tunas bat ini. Gitu. Mungkin contoh seperti ini. Ini Kang Ari nih ada di sini nih. Nah, seperti ini harus dibuang nih kayak gini semua, jadi semua dibuang. Seperti misalnya kalau kita pangkas kalau total pruning begini pasti akan terbuang semua tunas ya, otomatis. Jadi kadang-kadang kita melakukan namanya pemangkasan parsial, pemangkasan bertingkat. Nah biasanya kadang kita suka lupa ada tunas-tunas ujungnya yang tidak kita pangkas gitu, tidak kita excel break, sehingga nanti pertumbuhannya itu ya ke tunas ujungnya itu. Jadi si tunas bat ini tidak kebagian untuk tumbuh. Oke, siap. Jadi nanti dipangkas semua sampai sana, nanti hasilnya adalah seperti ini. Jadi kita di sini menggunakan konsep gundul semua, tidak ada daun yang tersisa. Karena memang ini adalah sudah umur tua ya, artinya memang tanaman sudah bagus gitu. Ya. Tidak beresiko mati ya? Tidak akan mati. Insya Allah tidak akan mati. Insya Allah ya. Jadi kalau untuk yang tahap awal bisa juga misalnya dengan meninggalkan daun-daun yang ada di bawah sini nggak ada masalah. Tapi yang di atas kita buang semua. Biasanya kalau misalnya ini baru ya, misalnya contohnya ini umur awal gitu ya, misalnya kita pilih yang di sini. Yang di sini kita pangkas di sini. Gitu ya, kita pangkas di sini. Nah, yang dua terakhir dibuang daunnya. Oh gitu. Nah, yang di sini biarkan aja. Kalau misalnya tahap awal. Tahap awal. Yang di sini ya, ditinggalkan ya. Tinggalkan. Jadi diharapkan nanti yang tumbuh adalah dua bat ini. Jadi ini ya, kalau untuk tumbuhan pertama ya, saya sarankan seperti ini lebih aman. Lebih aman ya. Lebih aman. Jadi kalau misalnya ini gagal di sini, itu kan kita bisa turun lagi ke bawah. Oke. Kalau yang gini biasanya kita harapkan ini sudah maksimal. Jadi kita harapkan dua bat ini yang terakhir di atas ini yang dia akan membawa bunga. Kalau untuk kemungkinan dia tumbuh semua tidak mungkin ya, Kang Andi dari panjang. Biasanya sih pertumbuhan selalu di dua ini, di ini atau dua paling nggak ketiga ini. Dan kalaupun tumbuh di sini biasanya tidak bawa bunga. Oh gitu. Nah, karena selalu pertumbuhan di ujung itu terjadi akumulasi nutrisi di ujung. Ya. Sehingga kita harapkan nanti yang di bagian ujung ini yang akan membawa bunga. Oke, siap.
Ada yang ditanyakan Kang? Kalau untuk seperti ini nanti jangan kita kasih pupuk dulu atau siram. Udah, pokoknya setelah ini udah biarkan aja. Nah, oh ya saya lupa. Misalnya setelah gini ya, ini bisa langsung kita lakukan penyemprotan insektisida dan fungisida, atau paling tidak besoknya kita semprot. Kita semprot. Kenapa? Karena pada saat begini kan ini rawan terhadap ini, seperti misalnya ini kan luka ya. Iya, luka. Ini Ya. rawan terhadap jamur. Seperti ini, rawan kena luka, rawan terhadap jamur, sehingga ketika kita sudah melakukan pemangkasan seperti ini, langsung dilakukan penyemprotan fungisida dan insektisida. Fungisidanya boleh pakai apa saja lah, nggak ada masalah. Yang penting untuk pengendalian jamur. Insektisidanya diarahkan untuk pengendalian trip. Kenapa? Karena biasanya pada saat muda kemudian berbunga itu biasanya trip muncul untuk menyerang trip, sehingga pada saat begini besok ya seminggu sekali dulu lah, agak sedikit intensif. Kita lakukan preventif untuk mencegah munculnya hama dan penyakit. Untuk dosis sama seperti Dosisnya kita. itu sama seperti penyemprotan biasa, nggak ada masalah. Kalau untuk selama ini ya kalau misalnya jangan disiram dulu, disiram aja sedikit. Ya, tidak dilakukan. Oke, ya Kang. Oke, siap, karena hujan ini Kang. Ya. Ya, nanti kita lanjut lagi. Terima kasih Kang Andi.